Pernahkah kalian merasa bahwa keheningan malam sebenarnya tidak pernah benar-benar sunyi? Bagi Rina, keheningan adalah kemewahan yang tidak lagi ia miliki sejak pindah ke sebuah rumah kos tua di pinggiran kota Bandung. Bangunan itu bergaya kolonial, dengan langit-langit tinggi yang dipenuhi sarang laba-laba dan lantai tegel kunci yang selalu terasa dingin, bahkan di siang hari yang terik sekalipun. Rina, mahasiswi berusia 20 tahun yang baru saja memulai semester barunya, memilih tempat ini karena harganya yang miring. Namun, ada satu hal yang tidak disebutkan dalam iklan di media sosial. Kamar nomor 4 di lantai 2 selalu dikosongkan. Rina menempati kamar nomor 3, tepat di sebelahnya. Malam pertama berjalan biasa saja, hingga jarum jam dindingnya yang berdetak nyaring menunjukkan pukul 2.45 dini hari. Di tengah tidurnya yang lelap, sebuah suara menyelinap masuk ke dalam mimpinya. Suara itu tipis, halus, seperti gesekan kain sutra di atas lantai kayu. Namun perlahan suara itu berubah menjadi isakan. Seorang wanita sedang menangis. Mungkin penghuni kamar nomor 5, gumam Rina sambil menarik selimutnya lebih tinggi. Suara itu terdengar sangat jauh, seolah berasal dari ujung lorong atau mungkin dari rumah di seberang jalan. Rina mencoba kembali memejamkan mata, namun bulu kuduknya tiba-tiba berdiri. Suhu di kamarnya turun drastis. Ia bisa melihat uap tipis keluar dari napasnya sendiri. Kalian tahu apa yang dikatakan orang tua tentang suara hantu di Nusantara? Jika suaranya terdengar jauh, berarti ia sedang berada sangat dekat denganmu. Jika suaranya nyaring di telinga, berarti ia masih berada di kejauhan. Rina teringat ucapan neneknya, dan seketika itu juga, jantungnya berdegup kencang hingga terasa sakit di dada. Isakan itu masih terdengar sayup-sayup, samar sekali. Hik, hik. Suara itu tidak berhenti, ritmenya konstan, penuh dengan kesedihan yang amat dalam. Rina memberanikan diri untuk duduk. Ia mencium aroma yang ganjil. Bukan wangi melati yang biasanya identik dengan cerita hantu, melainkan bau amis darah yang bercampur dengan bau tanah basah, seolah-olah seseorang baru saja menggali liang lahat di dalam kamarnya. Ia menempelkan telinganya ke dinding yang membatasi kamarnya dengan kamar nomor 4. Di sana, isakan itu terdengar lebih jelas, namun tetap terasa jauh. Bagaimana mungkin suara dari balik dinding yang tipis bisa terdengar seolah berasal dari jarak 1 kilometer? Penasaran bercampur takut, Rina keluar dari kamarnya. Lorong kos itu gelap, hanya diterangi lampu kuning redup yang berkedip-kedip di ujung tangga. Ia berjalan menuju pintu kamar nomor 4. Pintu kayu jati yang berat itu terkunci rapat dengan gembok berkarat. Namun dari celah di bawah pintu, Rina melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Ada cairan berwarna gelap yang merembes keluar. Cairan itu kental, hitam, dan berbau busuk. Siapa di dalam? Bisik Rina, gemetar. Seketika isakan itu berhenti. Keheningan total menyergap. Rina menahan napas. Tiba-tiba terdengar suara kuku yang menggaruk pintu dari dalam. Sret, sret. Pelan, namun bertenaga. Garukan itu berpindah dari bawah pintu, naik ke atas, hingga tepat di depan wajah Rina yang terhalang kayu pintu. Lalu suara tangisan itu kembali muncul. Kali ini suaranya meledak menjadi raungan yang sangat keras, sangat nyaring, tepat di telinganya. Pergi! Rina terlonjak dan berlari kembali ke kamarnya, mengunci pintu dan bersembunyi di bawah selimut. Jika mitos itu benar, suara yang sangat keras berarti sosok itu sedang menjauh, bukan? Rina mencoba menenangkan diri. Ia merapal doa dengan bibir yang keluh. Suara raungan itu perlahan mengecil, mengecil, dan kembali menjadi isakan halus yang terdengar sangat jauh. Hik, hik. Keheningan kembali menyelimuti. Rina mulai merasa tenang. Ia berpikir sosok itu sudah kembali ke asalnya. Namun saat ia hendak memejamkan mata, ia merasakan kasurnya sedikit amblas di bagian kaki. Ada beban tambahan di sana. Secara perlahan, Rina menurunkan selimut yang menutupi wajahnya. Di ujung tempat tidurnya, tidak ada siapa-siapa. Namun suara tangisan itu kini terdengar sangat-sangat halus, hampir seperti bisikan yang menempel di daun telinganya. Kenapa kamu mengintip? Rina membeku. Suara itu berasal dari bawah tempat tidurnya. Sebuah tangan pucat dengan kuku-kuku yang lepas mulai merayap naik dari pinggiran kasur. Bau amis itu kini menyengat hebat, memenuhi rongga parunya. Rina ingin berteriak, namun suaranya hilang di tenggorokan. Keesokan harinya,
Ibu kos menemukan kamar nomor 3 terbuka lebar. Kamar itu kosong, tidak ada tanda-tanda perkelahian, hanya ada sebuah mukena putih yang tergeletak di lantai, basah kuyup oleh cairan hitam yang berbau tanah. Dan jika kalian lewat di depan rumah kos itu pada jam 3 pagi, kalian mungkin akan mendengar dua suara tangisan yang berbeda. Satu suara wanita dewasa yang terdengar sangat jauh, dan satu suara wanita muda yang terdengar sangat dekat. Apakah kalian yakin pintu kamar kalian sudah terkunci rapat malam ini? Atau jangan-jangan suara tangisan yang kalian dengar di kejauhan itu sebenarnya sedang duduk tepat di belakang kursi kalian sekarang? Ikuti terus cerita lainnya, hanya di Mistik Nusa.